pandemi COVID yang sedang melanda kita sampai sekarang juga masih tetap cukup tinggi. Pandemi tersebut membawa totally perubahan segala kehidupan kita, termasuk saya melihatnya adalah sebuah potensi yang sangat bagus dalam konteks human, dalam konteks manusia. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau tadinya mungkin sebelum pandemi ini berlangsung, kita adalah menjadi makhluk dalam tanda petik itu asosial, dalam artian kepedulian kita mungkin relatif kecil atau slim, ataupun bahkan kita nggak peduli, hanya peduli pada diri kita sendiri atau mungkin keluarga kita. Pandemi ini totally merubah semuanya menjadi berantakan dalam artian positif. Kita yang tadinya nggak kenal tetangga kita yang nggak ngerti sosial di dalam lese bicara RT RW ataupun dalam konteks desa komunitas, mau tidak mau pasti saya pastikan bahwa hati kecil kita semakin peduli, ataupun kita semakin mau membantu mereka, kita semakin mau mengulurkan tangan mereka untuk membantu mereka yang terkena dampak. Dalam hal ini saya bicara masyarakat marginal yang Anda temukan di sekitar Anda, pemulung, kita bicara nelayan, kita bicara mereka penggali kubur, kita bicara mereka pedagang di pasar tradisional, kita bicara dengan semua teman-teman adik-adik kita yang ada di jalanan misalnya, panti asuhan yang tidak mampu, semuanya. Ini muncul sebuah aksi sosial ataupun committed action dari masyarakat yang sangat menarik, di mana mereka mengulurkan tangan dengan spontan membantu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saya melihatnya ini luar biasa sekali, teman-teman, sebagai sebuah aksi sosial, komitmen sosial dari masyarakat untuk membantu sesamanya. Di samping, di sisi lain juga muncul begitu banyak new creativity, bagaimana mereka bisa mengembangkan passionate yang selama ini mereka nggak punya atau nggak kebayang atau belum dilaksanakan, tetapi dengan pressure daripada pandemi COVID ini luar biasa loh. Ini banyak sekali adik-adik kita, anak muda bahkan yang tiba-tiba punya usaha kecil, tiba-tiba adalah punya inisiatif sosial yang bagus untuk berbagi buat masyarakat, yang dalam hal ini kalau pandemik ini tidak berlangsung, aku tidak melihatnya itu sebagai sebuah trigger yang mendorong itu hal yang menjadi lebih baik dilakukan di sana. Namun demikian, di sisi lain teman-teman semuanya, kalau kita baca Bandung misalnya, pusat kreatif daripada Indonesia, salah satunya, kita tahu lebih dari 75% usaha kreatif mereka hampir collapse, atau lebih dari 60%, bahkan saya baca sampai dengan bulan Juni pelanggan atau market mereka itu drop sama sekali. Bali apalagi teman-teman, kita lihat di YouTube, kita lihat dari teman-teman kita yang berkunjung ke sana, sejak bulan Maret totally bisnis tourism collapse. April mereka semua udah dipulangkan, nggak ada lagi yang kerja. Nusa Dua itu menjadi kota hantu, nggak ada kehidupan sama sekali. Kalau Anda pergi ke Kuta, Jalan Raya Kuta, Bali Beach, ini saya sampai merinding. Nggak ada apa-apa, teman-teman semuanya. Mati, dead city. Anda nggak bisa bayangkan sama sekali bahwa turis-turis yang biasa tinggal di area tersebut adalah lenyap tak berbekas. Itu betul-betul kota mati yang tentu saja efeknya adalah sangat dramatis. Mereka semuanya kembali ke kampung. Mereka mau tidak mau adalah harus juga survive untuk lebih kreatif, yang pada akhirnya mereka juga mengeksplorasi atau bahkan mengembangkan inisiatif-inisiatif yang kiranya bisa membuat mereka itu bertahan di sana. Nah, dari poin itu tambah lagi misalnya Jogja. Jogja sempat lockdown beberapa waktu yang lalu, kemudian sekarang udah relatif lebih bagus, tapi sama, efeknya adalah luar biasa sekali. Sehingga dengan kurang lebih ilustrasi tersebut, saya kepingin memberikan beberapa ide ataupun pancingan diskusi nantinya, yang saya yakin bahwa Ibu Loto dan Mas Arya akan sangat komprehensif memberikan
pemahaman terkait dengan pengembangan UKM, namun saya coba memberikan beberapa pemikiran saya, terutama adalah memang bagaimanapun dengan situasi pandemik seperti ini, saya melihat bahwa UKM tetap adalah mereka kelompok masyarakat yang saya menyebutnya adalah inequality treatment harus diberikan. Inequality treatment means adalah kalau mereka itu nggak ditolong sama kita, itu mereka nggak akan berdaya, mereka nggak akan punya kemampuan untuk survive maksimal. Mereka yang tumbuh dari bottom ya, let's say bicara adalah mereka kelompok masyarakat yang ada di perkampungan di Cilacap kita bicaranya, atau di kota-kota kecil, atau bahkan di kota kabupaten. Kalau mereka growing tanpa kita mendapatkan bantuan dari kita misalnya, itu saya melihatnya adalah sangat berat. So that's what I said, that inequality treatment, di mana mereka harus diberikan akses yang lebih, terutama dalam kaitannya dengan akses terkait dengan let's say bicara kebijakan. So that's why pemerintah sangat-sangat bagus sekali, jauh-jauh hari paket-paket kebijakan sudah diluncurkan untuk mereka para UKM, kemudian juga dalam hal ini private sectors, Pertamina, BUMN, dan yang lain-lainnya di situ tuh mereka sangat peduli, dan kalau menurut saya sangat ngerti bahwa kitalah yang harus mendorong, membantu mereka. So this kind of inequality dalam tanda petik itulah yang memang harus kita berikan, dan mudah-mudahan stimulus-stimulus yang diberikan oleh oleh government, private sector, public company itu bisa diakses dengan benar, dan mereka mendapat fairness treatment dalam hal untuk tadi yang saya bilang akses kepada kebijakan tersebut. Karena kemudian kita juga bicara adalah mereka pun kita harus dorong untuk punya kelebihan ataupun punya akses terhadap konteksnya adalah finansial dan pasar. Ini dua hal juga menjadi isu yang saya yakin di dalam setiap kita bicara adalah isu UKM ini selalu menjadi poin concern semuanya, kebijakan, pembuat kebijakan maupun private sector dan BUMN untuk mendorong ke arah sana. Untuk itu, mau tidak mau, hal kedua yang saya highlight adalah kolaborasi menjadi satu hal yang paling penting, teman-teman semuanya. UKM di Indonesia, dan saya juga melihat ini sebuah hal yang semakin padu ataupun semakin terpolakan. Jadi private sector maupun BUMN dalam konteks kolaborasi dengan mereka-mereka itu sudah pada tahapan di mana pendampingan, mentoring sampai dengan pemberian dana bergulir kepada mereka dilakukan, sehingga menjadi sebuah kolaborasi yang dalam hal ini tadi inequality, bagaimana treatment yang harus tidak equal, harus bisa porsinya lebih besar kepada UKM itu mesti kita bicarakan atau kita berikan kepada mereka. Nah, dalam konteks kolaborasi ini saya coba bandingkan atau linkkan dengan my idea about rebranding daripada para UKM. Ini juga satu hal yang semakin harus menjadi concern kita, baik itu terkait dengan penamaan, apakah itu kemasan, ataukah itu rebranding, positioning daripada produk-produk UKM ini. Ini part of daripada pendampingan, di mana tahapan-tahapan kurasi yang diberikan. Ini saya ingat banget, kita bareng-bareng BUMN pernah melaksanakan yang namanya pameran produksi Indonesia di Bali beberapa tahun yang lalu. Ini kita bisa mengumpulkan masing-masing BUMN untuk memberikan kepada kita list produk-produk yang terbaiknya masing-masing BUMN. Kemudian kita tim di UKM adalah kita hire kurator seni yang bagus untuk melihat produk-produknya dari para BUMN. Kurator ini mengapresiasi sekaligus memberikan penilaian bahwa mana yang barang yang memang layak dan mana yang barang yang belum layak untuk kita jual di dalam pameran tersebut. Nah, ini sangat penting karena disitulah upgrade kualitas
termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana dengan kita melakukan upgrade kualitas barang tersebut nantinya tentunya akan memudahkan bagi kita untuk melakukan promosi pasar, bagaimana kita bisa menarik dalam hal ini adalah possibility investor yang melihat produk itu sehingga bisa semakin membesar atau bisa semakin punya potensi untuk melakukan ekspor ke let's say bicara market yang lebih luas lagi. Nah, rebranding ini menjadi isu yang cukup concern. Dalam hal ini adalah saya melihat potensinya rebranding ini untuk ikut serta juga memperluas pasar daripada pasar UKM yang selama ini kita sudah berikan. Nah, khusus untuk teman-teman Universitas Pertamina, anak-anakku, sobat Universitas Pertamina, kalau misalnya kalian belum memulai hal ini juga potensi nih teman-teman ya. Jadi selain UKM, sebetulnya saya lebih menarik untuk para mahasiswa ini untuk menggarap yang kita sebut sebagai social project, sebagai awalan daripada nantinya socialpreneur. Ini penting nih teman-teman, jadi bagaimana kalian sebagai mahasiswa udah ter-challenge untuk bisa membuat produk-produk ataupun membuat small business dalam hal itu, tetapi dengan tempelan sosial di situ. Ini akan menjadi sangat bagus karena di situ dari kecil atau dari mahasiswa Anda ter-challenge untuk bisa meng-create ataupun menghasilkan nantinya usaha-usaha yang juga memberikan kontribusi kepada pemecahan isu sosial. Talent yang lebih besar lagi nih teman-teman, di samping Anda punya passionate yang Anda bisa kemudian kembangkan atau menjadi sebuah produk atau jasa yang bisa secara bisnis dalam tanda petik itu mendatangkan keuntungan kepada Anda, tetapi ada tempelan sosial di situ di mana Anda dengan bisnis Anda, sosial bisnis Anda itu Anda juga ikut serta memecahkan isu sosial di masyarakat. So kita mengenal bagaimana Pak Iqbal ataupun yang punya bank sampah untuk misalnya nantinya berobat buat komunitas di mana dia membina bank sampah tersebut, atau kita kenal juga bagaimana produk pertanian misalnya yang kemudian salah satu anak muda bisa mengkolek, bisa mengumpulkan produk-produk tersebut, membantu pemasarannya misalnya. Nah, social entrepreneur semacam itulah kalau menurut aku nantinya akan bisa semakin men-challenge sobat Universitas Pertamina untuk semakin tertantang bagaimana kalian semuanya itu untuk bisa mengoptimalkan kreativitas Anda sehingga sekaligus bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terkait dengan social issues yang ada di masyarakat tersebut. Beberapa hal tersebut kiranya bisa saya highlight sebagai poin-poin penting yang kiranya kalau kita bicara UKM sekarang ini, udah deh nanti Mas Arya, Ibu Loto itu akan membahas secara lebih detail dan lebih sophisticated. Jadi sobat Universitas Pertamina, Anda sangat beruntung pagi hari ini ketemu dengan mereka berdua di dalam webinar kita. Silahkan kalian explore, tanyakan apa yang menjadi challenge Anda terkait dengan UKM, boleh terkait dengan UKM-nya Anda nantinya, atau bahkan ketika Anda bisa melakukan mentoring kepada ibu-ibu, anak muda yang ada di sekeliling Anda, untuk kiranya bisa semakin bersemangat bahwa di masa pandemi ini peluang, opportunities sangat terbuka lebar untuk kalian dan para UKM ini untuk berkiprah di dalam masyarakat. Gotong royong merupakan value yang sangat penting untuk selalu kita tanamkan, teman-teman. Value ini luar biasa sekali kalau kita sebutkan, benar banget para tetua kita menyatakan, ayo bergotong royong di warga, kita bersih-bersih sekolah atau bersih-bersih jalan dan sebagainya. Maka di dalam konteks UKM itu pun gotong royong ini sangat-sangat top banget. Artinya bahwa kalau misalnya kita sukses, kita cheer up rame-rame seluruh komunitas
dengan sangat senang di situ. Kalaupun kemudian kita gagal ataupun ada kendala, maka kita akan merasakan kendala ataupun kegagalan itu lebih kecil, dan kita juga banyak kepala untuk kita bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam let's say bicara kelompok UKM tersebut. Ya kan, teman-teman? Jadi ini sangat-sangat bagus, value gotong royong sebagai value Indonesia yang harus kita terus kembangkan, apalagi zaman pandemik ini, kelompok UKM kelompok, banyak BUMN juga memberikan bantuan-bantuan kepada UKM based on kelompok, karena kita memang mengharapkan adanya kebersamaan, adanya pencapaian yang lebih bisa dinikmati oleh komunitas atau masyarakat kita, sehingga sekali lagi teman-teman mahasiswa dan teman-teman UKM, value gotong royong ini kiranya bisa menjadi dasar kita untuk terus kita melakukan yang terbaik buat masyarakat. Last but not least, semoga hari ini kita semua diberikan barokah, mudah-mudahan menjadi hari yang memberikan semangat baru dan positif buat teman-teman sobat Pertamina ataupun sobat Universitas Pertamina. Tuhan akan senantiasa memberikan barokah kepada kita bersama. Demikian kata pengantar diskusi dari saya. Sekali lagi terima kasih Ibu Loto, Mas Arya, Pak Budi for the time providing for me to speak up di dalam forum ini. So it is a great opportunity for us untuk bisa sharing kepada teman-teman UP dan Civitas Akademika untuk kiranya bisa terus memberikan kontribusi menjadi UKM, mendampingi UKM sehingga memberikan kesempatan UKM tersebut menjadi lebih sukses dan handal ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan ke moderator kita pada acara kali ini, yaitu dengan Azahra Faradita Sunandi dari Kemitraan Universitas Pertamina. Kepada Mbak Tata, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nabila, dan juga terima kasih kepada Bapak Agus Masud selaku Presiden Director Pertamina Foundation tadi sudah memberikan pengantar diskusi. Baik, tanpa mengurangi waktu webinar kita kali ini, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa. Kita ada narasumber dari Kementerian BUMN dan juga ada narasumber dari PT Pertamina Persero. Nah, untuk narasumber di sesi pertama ada dengan Ibu Loto Srinaita Ginting yang sudah hadir bersama kita kali ini. Beliau merupakan staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN Republik Indonesia. Berikut saya bacakan profil beliau. Pendidikan beliau dari pendidikan sarjana, beliau mengenyam di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulus pada tahun 1992. Kemudian beliau melanjutkan Master of Commerce in Management di University of New South Wales, Australia, selesai pada tahun 2000. Kemudian karir beliau sudah malang melintang di Kementerian Keuangan RI. Adapun karirnya adalah sebagai Direktur Surat Utang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dari tahun 2015 sampai 2020. Dan sebelumnya beliau merupakan Direktur Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dari tahun 2012 sampai 2015. Baik, kepada Ibu Loto, dan juga ada tim panitia yang untuk bisa share screen mengenai materinya, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nabila, senang sekali bisa bergabung pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan juga apresiasi dan terima kasih kepada Pak Agus Masud Asngari yang selaku Presdir Pertamina Foundation, begitu juga dengan Pak Budi Sucipto selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama
begitu juga kepada Mas Arya Paramita ya, yang juga selaku narasumber dalam kesempatan ini, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pertamina. Jadi ketika saya dihubungi, ini adalah pertama kali saya baru tahu bahwa Pertamina memiliki universitas, ya. Jadi masih perlu banyak diupdate nih mengenai Pertamina, Universitas Pertamina ya. Tetapi saya melihat wajah-wajah yang sangat muda, yang sangat energik pada siang hari ini. Semoga adik-adik, ini saya udah biasa bilang Bapak Ibu ya, jadi saya mungkin lebih akan pakai istilah adik-adik, walaupun seperti Pak Agus bilang ya, lebih cocok jadi anak kita gitu ya. Nah, jadi usia anak kita gitu ya. Tapi mungkin bisa saya panggil juga adik-adik ya, sehingga berlaku untuk semuanya. Mungkin saya yang paling senior dalam kesempatan ini, dan saya bergembira karena seluruh peserta ingin belajar mengenai peran BUMN dalam pemulihan UMKM di era new normal ini. Semoga ini nanti menjadi bagian yang bermanfaat dan menimbulkan inspirasi baru kepada kita masing-masing untuk berkarya lebih lanjut. Next. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Ibu. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam slide 1 ini, saya hanya mau menyajikan mengenai struktur UMKM di Indonesia. Jadi kalau di total sebenarnya sekitar 64 juta katanya pelaku bisnis di Indonesia, dan sekitar 99,9% itu adalah UMKM. Di situ ya kelihatan porsi yang terbesarnya adalah di kelas terbawah itu, adalah kelas mikro, yang omset per tahun itu sampai dengan 300 juta atau asetnya sampai dengan 50 juta. Ya. Dan kita lihat usaha besar itu ya hanya 0,01% atau 5.550 usaha. Jadi ini termasuk menurut saya secara fundamental memang masih memerlukan terobosan, masih memerlukan upaya yang besar dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM. Karena apa? Karena UMKM kita didominasi oleh kelas mikro yang mencapai 98,68% dari total populasi pelaku usaha di Indonesia atau sekitar 63,3 juta ya. Nah, di situ kelihatan tadi seperti saya sampaikan bahwa dia adalah 99% dari pelaku bisnis di Indonesia, kemudian dia menyerap di sini adalah 97% tenaga kerja, ya. Kemudian dia juga menyerap 50% investasi, ya, berkontribusi sekitar 58% kepada investasi nasional, kemudian 60% terhadap PDB, dan namun dari sisi kapasitas digitalisasinya itu dia masih kontribusinya sekitar yang sudah terkoneksi ya itu baru 13% ya. Kemudian ekspor disinilah kelihatannya yang masih juga melihat
bahwa di tengah-tengah perannya yang besar di PDB, di employment, di population pelaku bisnis, investment yang cukup besar tadi, tetapi di dua hal, digitalisasi masih 13%, dan di kontribusi ekspor juga masih terbatas, masih 14%. Ya, karena apa? Karena tadi porsi terbesarnya masih usaha mikro yang memang dibanding usaha kecil dan usaha menengah, problemnya juga relatif lebih banyak. Meskipun secara umum problem UMKM itu juga banyak, tapi mungkin saya bisa katakan usaha mikro mungkin akan menghadapi dengan keberadaannya yang kecil itu menghadapi masalah yang lebih besar. Next. Next. Ya. Nah, inilah kira-kira gambaran permasalahan UMKM kita. Mungkin kita sudah tahu semua, modal juga masalah, kemudian bahan baku juga terkena, apalagi masa COVID ini terganggu, masalah distribusi dari bahan baku mungkin ya, karena ekspor importnya juga terganggu, kemudian distribusi dan pemasaran juga masalah. Kita juga lihat nanti di sebelah kanan ada penjelasan yang lebih rinci. Kemudian juga masalah administrasi, perizinan, aspek legalnya, pembukuan, dan juga masih terbatasnya kemampuan berinovasi karena mungkin keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, dari sisi dampak terhadap akibat COVID ini, memang dampaknya itu luar biasa ya. Jadi dari sisi penjualan memang mengalami penurunan. Di situ terlihat 94% lebih ya UMKM mengalami penurunan usaha. Nah, akibatnya apa? Di sini juga kita mendapatkan informasi bahwa harga jualnya juga mengalami tekanan, ya, mengalami penurunan, yaitu mencapai 58,76%. Kemudian dari sisi biaya, ya, seperti tadi karena arus mobilitas juga terganggu, ya. Nah, ternyata biaya produksi atau biaya usaha juga meningkat di situ ya. Di sana kelihatan biaya bahan baku itu juga mengalami peningkatan, kemudian juga biaya lainnya yang besar ya, di atas 45% dan di atas 44%. Jadi semua biaya juga mengalami koreksi. Jadi kita melihat bahwa memang dalam masa pandemi ini UMKM yang sudah sebenarnya sebelum pandemi sudah menghadapi masalah, tetapi ditambah lagi dengan masalah COVID, nambah lagi ya permasalahannya. Tetapi seperti kita ketahui juga bahwa semua orang yang banyak menghadapi masalah katanya akan tahan uji gitu ya. Kalau dia lolos, dia akan menjadi seorang yang benar-benar bisa menjadi pemenang atas segala persoalan atau permasalahannya. Nah, akan tumbuh menjadi UMKM yang unggul seandainya dia bisa lolos atas semua permasalahan tersebut. Amin, kita harapkan ya. Next. Nah, bagaimana kita sebenarnya dari BUMN setelah kita juga tahu ada permasalahan UMKM dan juga ditambah lagi di dalam masa COVID ini UMKM juga terdampak. Nah, ini kita sebenarnya punya pendekatan sebenarnya ya di dalam framework atau kerangka pemberdayaan UMKM ini dengan tiga pilar kita sebutnya ya, bahwa kita mengupayakan UMKM itu untuk bisa dapat meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM.
Nah, itu biasanya kita dorong melalui supaya UMKM bisa naik kelas. Tadi kita lihat dari kelas UMKM yang paling kecil adalah kelas mikro ya. Kita harapkan dia bisa naik kelas ke kecil, kemudian ke menengah, menengah bisa naik ke besar gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pembiayaan, permodalan, kita juga mendorong supaya lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan BUMN, supaya ramah ya, support terhadap UMKM ya. Dan kita juga mengarahkan supaya BUMN itu juga mendukung ekosistem UMKM yang ada, sehingga perlu koordinasi lintas sektoral ya kepada berbagai stakeholders supaya apa? Supaya ekosistem yang sudah terbentuk ini cepat segera mengalami kemajuan, pertumbuhan, pengembangan seperti itu ya. Nah, berangkat dari kerangka tersebut ya, kemudian kita melihat dukungan-dukungan yang sudah diberikan maupun yang sedang diberikan saat ini kepada UMKM ya, yaitu seperti disampaikan tadi bahwa masalahnya ada juga dari sisi permodalan, maka kita menganggap akses permodalan perlu difasilitasi oleh BUMN. Maka kita juga menyediakan pemberian modal kerja ya dengan tarif yang terjangkau, prosesnya mudah ya, baik melalui kredit program komersial maupun juga program kemitraan yang seperti dana bergulir. Nah, kemudian kita juga memanfaatkan pembangunan atau keberadaan rumah BUMN yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Kita kuatkan peran dari rumah BUMN ini dan terus dorong untuk benar-benar meningkatkan kualitasnya dalam membina UMKM. Nah, karena kita mau dalam program pemberdayaannya mengupayakan UMKM ini naik kelas, maka program dari Rumah BUMN juga pembinaannya mengupayakan dari UMKM tradisional kepada naik kelas kepada UMKM modern, kemudian go modern, kemudian UMKM yang go digital, lalu naik kelas ke go online, dan kemudian kalau kita menganggap potensial sekali, kita arahkan untuk go ekspor ya, atau go global. Kemudian BUMN juga memperkuat dan mendorong layanan digital untuk memfasilitasi UMKM. Nah, kira-kira inisiatif yang terkait dengan layanan digital diantaranya adalah mungkin saat ini kita sedang mengembangkan integrasi layanan dan data ultramikro. Nah, ini kita bersinergi dengan BRI yang memang kuat di dalam menyalurkan dana kepada UMKM, bersinergi dengan Pegadaian dan PMN, sehingga datanya bisa terintegrasi, sehingga dapat bisa diketahui profil dari UMKM ultramikro, sehingga kita bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik, pendekatan-pendekatan yang terbaik untuk UMKM kelas ultramikro ini, sehingga dia bisa segera naik kelas. Kemudian kita juga memiliki padi UMKM, ya, pasar digital UMKM. Nah, ini sebenarnya inisiatif baru di tahun 2020. Nanti kita lihat bahwa kita sebenarnya menindaklanjuti arahan dari Presiden supaya kita benar-benar BUMN itu dapat belanja BUMN itu baik belanja capital expenditure maupun belanja operasionalnya bisa melibatkan UMKM.
Nah, kemudian juga layanan digital lainnya yang diantaranya ini yang kita lihat juga yang di tahun 2020 kita monitor juga pinjaman secara digital khususnya kepada para marketplace yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Kemudian kita juga berkolaborasi dan mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dikoordinir oleh Menko Marves, ya, Kemaritiman dan Investasi, yang pada dasarnya gerakan nasional ini mendorong masyarakat Indonesia untuk bangga atas buatan barang dan jasa buatan Indonesia, gitu ya, sehingga mau membeli dan memakai buatan lokal dan juga sekaligus memfasilitasi UMKM yang biasanya terbiasa dengan offline di masa pandemi ini didorong untuk online sehingga nanti tingkat digitalisasi UMKM itu bisa meningkat, ya. Dulu itu sebenarnya sekitar baru 10% ya. Ya, ini sekarang tadi sudah meningkat sekitar 14%. Semoga terus meningkat. Kemudian kita juga Kementerian BUMN dan bersama BUMN mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran subsidi bunga, kemudian modal kerja, subsidi iuran penjaminan kredit, dan banpres produktif untuk pemulihan usaha akibat COVID-19. Nah, kira-kira ini kerangka dan juga program yang konkret, ya, yang kita anggap bisa mendukung UMKM secara nyata. Next. Nah, next. Nah, mungkin ini kami sampaikan tadi terkait program permodalan. Sebenarnya ada beragam program ataupun segala bentuk pembiayaan yang disediakan dari BUMN, khususnya BUMN Himbara bersama dengan Pegadaian dan PNM. Nah, kami melihat utamanya bagi UMKM yang mungkin masih di awal, mungkin mencoba usaha, mungkin dia akan terbantu dengan mulai mendapatkan program kemitraan atau juga melalui tergabung dalam program Mekar PNM. Tapi kalau program Mekar PNM ini adalah peer lending, ya, group lending. Jadi pembiayaan kepada kelompok ibu-ibu sekitar 10 orang. Biasanya mereka juga dari yang belum mulai berusaha tapi punya kemauan, mereka bisa menghimpun satu kelompok dan mereka bisa mendirikan satu kelompok dengan berjanji bahwa mereka akan sama-sama menjaga kredibilitas mereka dan menjaga kemampuan mereka untuk mengiur kewajiban yang ada ketika mereka mendapatkan pinjaman mekar dari PNM ini. Kemudian juga ada skema gadai yang bisa dimanfaatkan di setiap tahapan perkembangan UMKM. Nah, setelah itu mereka bisa juga mendapatkan kredit yang lebih besar, misalnya Mekar Plus, kemudian juga gadai yang lebih besar, kemudian kredit ultra mikro yang mungkin plafonnya lebih tinggi dari Mekar PNM yang sekitar 5 juta. Kemudian mereka bisa masuk juga ke kredit KUR, gadai, dan kemudian bisa kalau kebutuhannya makin besar, seiring dengan kemajuan usaha, mereka masuk kepada pinjaman komersial, kemudian ada juga tawaran ulam kredit komersial dari PNM namanya, dan juga gadai yang lebih besar apabila mereka punya kolateral atau jaminan. Next.
Nah, ini kira-kira fasilitas pembiayaan ya, fitur-fitur ya yang membedakan antara program kemitraan, antara Mekar, kredit ultramikro, UMI, kredit usaha rakyat, KUR, ULAM yang dari PNM dan Gadai ya. Kira-kira di sini kelihatan ada yang perlu agunan, ada yang tidak gitu ya. Kemudian dari sisi BUMN terkait juga ada yang hanya disediakan satu BUMN atau seluruh BUMN, kemudian atau beberapa BUMN seperti KUR. Kemudian juga dari sisi plafon pinjaman, ada yang tadi Mekar misalnya sampai dengan 5 juta, kemudian ultramikro bisa 10 juta, lalu ULAM bisa 200 juta, dan sebagainya ya. Kalau KUR bisa ada yang KUR mikro, kecil, dan KUR TKI. Kemudian untuk tenor pinjaman, umumnya kalau Mekar dan Pegadaian itu relatif lebih pendek dari dibandingkan program kemitraan maupun KUR seperti itu ya. Nah, di sini belum disajikan kredit komersial dari Himbara ya, tetapi tentunya dari sisi fitur apabila plafon-plafon tadi sudah terlampaui, mungkin sudah saatnya UMKM itu bisa mengakses sumber pembiayaan komersial yang lebih besar jumlahnya. Next. Nah, ini kira-kira realisasi pembiayaan yang disalurkan melalui BUMN untuk program kemitraan tercatat sampai dengan 30 September 957,6 miliar. Kemudian Mekar, PNM 18,3 triliun, UMI 5,8 triliun, KUR 171,9 triliun sampai dengan 30 September, ULAM PNM 1,8 triliun, kemudian Gadai sekitar 30,6 triliun. 30,6 triliun. Jadi kelihatan di sini betapa besarnya peranan dari BUMN dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Jadi sangat nyata dan mungkin kita bisa mengatakan ya saluran pembiayaan yang terbesar untuk UMKM adalah BUMN saat ini ya. Kalau kita lihat dari angka-angka ini. Next. Nah, kita masuk kepada rumah BUMN. Ya, sebenarnya dulu 2016 dinamakan Rumah Kreatif BUMN. Kemudian setelah bulan Agustus Rumah BUMN diperluas fungsi layanannya, menjangkau fungsi sosial kemasyarakatan, edukasi dan riset, dan tidak hanya bisnis gitu ya. Bisnis itu kan menaikkan kelas UKM dan kemandirian keuangan dari rumah BUMN. Nah, saat ini tercatat ada 245 rumah BUMN di seluruh Indonesia tersebar di seluruh provinsi dan utamanya setiap kabupaten atau kota diusahakan ada satu rumah BUMN gitu ya. Jadi tidak menumpuk di satu kabupaten gitu ya jumlah BUMN tersebut. Dan saat ini 245 rumah BUMN itu dikelola oleh 14 BUMN, termasuk diantaranya adalah Pertamina. Ya, nah terkait dengan pembinaan rumah BUMN, tentunya tadi kita sudah ketahui bahwa dia memiliki juga upaya untuk meluluskan UMKM dari kelas tradisional menjadi naik kelas sampai bahkan untuk go global gitu ya. Dan selain itu juga kita juga mengusahakan rumah BUMN ini juga nanti suatu waktu bisa terkait untuk menjadi supplier atau vendor sehingga bisa terkoneksi dengan padi UMKM. Next. Nah, inilah kira-kira statistik UMKM yang dibina di rumah BUMN. Ada 554.261
Dan yang naik kelas ke Go Digital 7,3%, dan yang naik kelas ke Go Online dari Go Digital itu 40%. Jadi memang kelihatan untuk menuju Go Digital dari Go Modern ini relatif masih memerlukan effort yang lebih besar ya, karena di sini kelihatan pertumbuhan untuk Go Digital dan Go Online jauh lebih besar daripada Go Modern ke Go Digital, dan mungkin basis UMKM yang Go Modern juga ini jumlahnya juga sudah besar gitu ya, sehingga untuk membina ke Go Digital juga relatif memerlukan effort yang cukup besar. Dan tercatat saat ini ada 13.858 jumlah pelatihan yang diberikan di 245 rumah BUMN. Next. Nah, kemudian layanan digital di sini ini adalah kerangka atau bisnis model dari pasar digital UMKM. Jadi pada dasarnya pasar digital UMKM yang baru di-launching pada 17 Agustus 2020 yang lalu, ini adalah suatu ekosistem yang mempertemukan BUMN dengan UMKM. Nah, BUMN-nya saat ini baru 9 yang terlibat, termasuk diantaranya adalah Pertamina yang ikut dalam pilot project ini. Ya. Nah, kemudian juga UMKM yang ikut berpartisipasi untuk menyediakan barang dan jasanya itu terdiri dari UMKM yang selama ini menjadi vendor BUMN, kemudian juga UMKM yang menjadi binaan dari program pembinaan UMKM seperti Rumah BUMN, kemudian juga Indonesia Mall, dan pembinaan-pembinaan lainnya. Selain juga dimungkinkan UMKM juga melakukan registrasi secara mandiri. Nah, mereka ketika masuk dalam ekosistem, BUMN ini memiliki sebenarnya kesempatan untuk membeli produk UMKM melalui layanan B2B, business to business, ya. Kemudian juga layanan B2C, yaitu pembelian tapi secara tidak langsung melalui marketplace. Kemudian juga yang sedang kita kembangkan adalah layanan lelang atau e-prok. Karena saat ini layanan e-prok belum ada, sedang dikembangkan, semoga akhir tahun ini selesai, maka transaksi UMKM yang secara BUMN kepada UMKM secara lelang tetap diminta untuk dilaporkan. Sehingga di dalam ekosistem padi UMKM ini, Kementerian BUMN bisa melihat progres belanja BUMN pada UMKM, baik melalui jalur pembelian langsung B2B, B2C, maupun jalur lelang. Sehingga kita bisa monitor secara real time. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam belanja BUMN ini kemungkinan bisa beberapa kali kepada satu BUMN yang mungkin mereka akan mengalami kesulitan modal kerja untuk memenuhi order-order tersebut. Sehingga kita sediakan fasilitas pembiayaan namanya invoice financing dari Bank BRI Pegadaian PNM bagi UMKM yang memiliki kebutuhan pendanaan. Kita juga bekerja sama dengan Poslog untuk membantu logistik pengiriman barang tersebut kepada BUMN. Next. Nah, inilah kira-kira manfaat kepada UMKM, pasar semakin luas, bukan hanya di dalam negeri dan luar negeri. Kita juga harapkan UMKM mendapatkan feedback daripada grup buyer BUMN, karena grup buyer BUMN walaupun dia 9, itu ada lebih dari 1.200 grup buyer. Ya, jadi satu BUMN
tenaga pembelinya itu bisa lebih dari 1 ya. Tadi sekitar 1.200 dari 9 BUMN itu. Kemudian juga ada fasilitas permodalan, pembiayaan, kemudian juga ada kesempatan untuk mendapatkan proyek yang lebih merata gitu ya. Dan saat ini mereka juga sudah bersyukur kalau bisa bertemu BUMN di dalam pasar digital UMKM, karena mungkin selama ini sulit bagi beberapa UMKM untuk bisa mendapatkan akses kepada pengadaan BUMN. Bagi pemerintah memiliki dukungan data yang lebih baik sehingga kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih baik. Bagi BUMN juga akan mendorong efisiensi, bisa membandingkan harga karena banyaknya vendor dan juga mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kemudian juga UMKM yang sudah di-endorse, yang kredibel. Kemudian juga pengadaan yang lebih transparan. Kemudian bagi bank dan lembaga keuangan ini merupakan juga potensi penyaluran yang resikonya rendah gitu ya. Karena apa? Karena memang invoice yang disampaikan oleh UMKM memang didukung oleh transaksi yang nyata. Kemudian juga dari sisi BUMN logistik ini juga menjadi suatu sarana untuk pengembangan bisnisnya. Next. Nah, ini adalah kira-kira bagaimana proses dari pasar padi UMKM, pasar digital UMKM, bahwa awalnya dimulai dari launching 17 Agustus, uji cobanya 1 Juli, kemudian tadi BUMN yang terlibat itu walaupun 9 BUMN, tapi melibatkan 1.200 grup buyer. Kemudian juga transaksinya itu terus berkembang dari B2B, B2C, dan sekarang menuju penyempurnaan layanan lelang IPROK. Dan juga saat ini layanan B2C tadi telah terkoneksi dengan sekitar 5 marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan Blibli. Kemudian dari sisi statistiknya kita melihat transaksi antara bulan, kalau secara total itu mencapai 8 triliun lebih, tetapi itu didominasi oleh transaksi lelang. Tetapi kalau transaksi pembelian langsung yang baru dikembangkan di saat pengembangan program padi ini, itu ketika kita jumlah transaksi B2B, B2C itu melibatkan 803 UMKM dengan 4.327 transaksi dan dengan nilai transaksi 62 miliar, di mana porsi partisipasi UMKM kelas menengah itu 31,8%, kemudian kecil 38%, dan mikro sekitar 30,3%. Next. Nah, ini untuk digital lending yang kita terkoneksi dengan Gojek, Traveloka, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab itu mencapai realisasinya 360,4 miliar rupiah dengan menjangkau 35.158 debitur. Dan kita melihat rata-rata pinjamannya dari UMKM melalui Digiku ini sekitar 10 juta rupiah. Next. Terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kita sudah berpartisipasi menyelenggarakan Nusantara Fashion Festival pada 16 sampai 31 Agustus 2020 dengan menyelenggarakan virtual fashion, fashion talks, fashion charity. Waktu itu koordinatornya adalah BRI, dan saat ini kita menyelenggarakan nanti tanggal 16 sampai 31 Desember 2020 Festival Diskon Nasional, koordinatornya Bank Mandiri, dan akan melibatkan 24 BUMN berpartisipasi, baik mereka
BUMN menawarkan jasanya ataupun produknya, juga mereka membawa UMKM-nya untuk juga menawarkan produk dan jasanya dan mendukung adanya diskon bagi UMKM tersebut. Nah, kira-kira merchant yang akan berpartisipasi akan ada di kategori fashion, craft, F&B, health and beauty, hobi and lifestyle, dan tourism serta telco. Eventnya juga macam-macam, nanti ada virtual concert juga. Jadi nanti adik-adik juga bisa menikmati disayang-sayang dananya ya, sehingga bisa menikmati festival diskon nasional. Di sini juga kita mendorong supaya kita cinta produk Indonesia dan juga berpartisipasi kepada UMKM kita, karena UMKM kita ini adalah kita lihat sebagai tulang punggung perekonomian kita. Next. Program PEN ini saya rasa yang terakhir, bahwa ini adalah kira-kira dukungan program PEN yang dilakukan oleh BUMN untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Jadi di sini disampaikan untuk subsidi bunga kita sudah menyalurkan 4,95 triliun atau 89,2% dana PEN untuk subsidi bunga. Kemudian untuk penempatan dana sebenarnya untuk di Himbara ada sebesar 47,5 triliun dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara, dan disalurkan sudah mencapai 160,6 triliun atau 91%. Jadi sudah lebih dari 3 kali ya leverage-nya. Kemudian kurs super mikro di sini penyalurannya sekitar 9,9% itu oleh BUMN dari 6,6 triliun ini ya. Kemudian penyaluran banpres dan produktif itu di sini mencapai 22,9 triliun. Ini 100% melalui BUMN, dan juga kita mendukung melalui penjaminan kredit tentunya yang dilakukan oleh Jamkrindo dan Askrindo. Nah, itulah kira-kira bentuk dukungan kita, dan secara ringkas saya menyampaikan bahwa memang peran BUMN dalam mendukung UMKM itu memang sangat besar dan nyata. Jadi biarlah semuanya itu nanti menjadi kekuatan, menjadi modal bagi UMKM untuk semakin naik kelas, semakin bertumbuh, sehingga UMKM kita ini tidak hanya di kelas mikro, tapi bisa ke kelas kecil, kemudian meningkat ke kelas menengah. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf panjang ya. Tidak apa-apa Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Loto telah memberikan pemaparannya tadi mengenai peran Kementerian BUMN dalam pemulihan UMKM di era new normal. Jadi ya kalau bisa saya rangkum tadi, memang peran Kementerian BUMN ini fokus pada akses pasar ya Bu ya, salah satunya. Jadi seperti yang tadi sudah ada launching padi UMKM, pasar digital UMKM. Nah, ini menjembatani UMKM dengan para buyer, pembeli, khususnya untuk lingkungan BUMN, sehingga produk-produknya bisa tetap laku meskipun di era pandemi ini. Karena kan daya beli sekarang juga pasti turun, seperti yang juga sudah disampaikan Pak Agus tadi di pengantar diskusi. Di Bandung aja itu lebih dari 60% UMKM mengalami penurunan permintaan ya, atau pembelian gitu. Nah, ini sekarang memang para UMKM fokus untuk tetap bisa bertahan hidup nih. Jadi selain mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana tunai, sepertinya memang ada aspek lain yang perlu diperhatikan bagi para UMKM ya. Salah satunya mungkin strategi misalnya produknya atau misalnya marketingnya dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Ibu Loto sudah memberikan pemaparan yang luar biasa tadi dari Kementerian BUMN. Untuk selanjutnya,
kita bisa langsung ke narasumber kedua dengan Bapak Arya Dwi Paramita. Nah, saya akan bacakan profil beliau. Jadi narasumber kita kali ini, beliau merupakan Vice President CSR and SMEPP dari PT Pertamina Persero. Jadi Bapak Arya ini pendidikannya beliau dulu mengenyam jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya pada tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di bidang Corporate Social Responsibility di Universitas Trisakti pada tahun 2012. Dan karir beliau sebelum mengemban tugas sebagai VP CSR, di PT Pertamina beliau menjabat sebagai Media Communication Manager dari tahun 2017 sampai 2019. Sebelumnya, beliau merupakan Corporate Secretary di PT Pertamina Lubricants tahun 2015 sampai 2017. Nah, baik, tanpa mengurangi waktu lagi, saya persilahkan kepada Bapak Arya untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak Arya, dan mungkin akan diwakili panitia yang lain, kalau misalnya ada yang share screen, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Masud, yang kami hormati Bapak Budi, yang kami hormati tentunya Ibu Loto. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa berdiskusi bersama di acara Universitas Pertamina dan bisa bertemu dengan Bu Loto dalam diskusi ini, Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Loto dan Bapak Ibu sekalian, dan juga teman-teman panitia, dan juga tentunya teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Mohon izin saya boleh share screen ya? Ya, siap Bapak. Baik, Bapak Ibu, apakah screen-nya sudah terlihat materinya? Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menyampaikan dengan mendukung keberlanjutan untuk kebangkitan UMKM di era new normal sesuai dengan arahan kebijakan dari Kementerian BUMN sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Loto dalam kesempatan sebelum ini. Pertama-tama mungkin kami akan membuka dari sebuah perspektif dasar bagaimana kami sebagai entitas bisnis bergerak untuk menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, yaitu pertama adalah sesuai dengan perkembangan kebijakan dari Kementerian BUMN juga, di mana saat ini kita fokus dengan satu terminologi yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di sini kita mendasarkan kegiatannya pada dua strategi utama, yaitu ISO 26000 sebagai fundamental tata kelola dan pelaksanaan programnya, di mana kalau yang fokus kita diskusi hari ini itu masuk ke dalam klaster core subject nomor 6, yaitu nomor 7, yaitu Community Involvement and Development. Itu berdasarkan ISO 26000 yang di mana di dalamnya ada unsur pemberdayaan, kemandirian usaha, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudian lebih detailnya di dalam Sustainable Development Goals ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatanganinya, itu masuk di core subject nomor 8. Dengan demikian maka inti diskusi kita ke depan, kita mencoba untuk melihat bahwa bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bukan hanya donasi, jadi bukan hanya filantropi kalau bahasa teorinya, tapi di sini kita sudah membangun sebuah konsep kemandirian yang diwujudkan di tengah masyarakat, sehingga apa yang menjadi arahan dan kebijakan dari pemerintah itu bisa benar-benar diwujudkan oleh kami di BUMN sebagai pelaksana di lapangan. Dan ini kemudian untuk menyeragamkan perspektif dari teman-teman mahasiswa dalam melihat community involvement and development yang tadi kami sebutkan yang ada di core subject nomor 7 ISO 26000, itu secara sederhana itu merupakan satu cycle community involvement and development seperti yang ada di slide ini. Di mana pada bagian pertama biasanya nanti teman-teman kalau mulai terjun di lapangan itu akan bertemu dengan kata-kata pemetaan potensi lokal atau bahasa yang umum suka dipakai kalau di Kementerian Lingkungan Hidup itu juga social mapping. Ada lagi yang istilahnya nanti business mapping
tergantung terminologi dari masing-masing akademisi dan universitas yang menjadikan referensinya. Tapi intinya adalah pemetaan potensi lokal. Dari sini kita melihat bahwa ini menjadi dasar kita berangkat. Dan kemudian TJSL bantuan hibah. Jadi pada saat kita masuk ke sebuah operasional di perusahaan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya, pasti kita akan bertemu dengan masyarakat dan mereka akan menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya. Nah, hal tersebut kita coba cross check dengan hasil pemetaan potensi lokal sehingga kita bisa dapat memutuskan apa sih bantuan hibah yang cocok. Nah, bantuan hibah ini kalau dalam konteks kami itu ada pendekatannya melalui bina lingkungan atau ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan terminologi CSR. Tapi intinya adalah bantuan ini sifatnya diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, supaya itu tidak sia-sia, maka berdasarkan hasil pemetaan kita lakukan pemberdayaannya. Jadi kalau saya sering menggunakan analogi bantuan kolam lele misalnya. Jadi kalau daerah itu berpotensi bantuannya lele misalnya gitu, maka kita biasanya hibahnya itu kurang lebih bibit, kemudian pakan awal dan juga kolamnya biasanya seperti itu. Nah, nanti sebelum kita supaya kita roadmap-nya ini jelas dan lengkap, maka nanti pemberdayaannya sudah kita rancang juga dari awal. Itu semua berdasarkan dari pemetaan tadi, gitu teman-teman. Jadi kita bisa end-to-end-nya bisa terkait. Nah, pada saat pemberdayaan tentunya kita akan latih mereka bagaimana mereka bisa melakukan budidaya lele ini. Apakah mereka akan menjual sebagai lele sebagai ikan yang masih hidup atau mereka sudah menjual lele olahan, itu tergantung dari potensi yang ada di sana. Nah, jika memang usaha ini sudah mulai menuju ke arah kemandirian, disinilah masuk yang tadi disebutkan sebagai pembiayaan usaha kecil. Nah, di mana ini kalau di terminologinya sebelumnya disebutnya program kemitraan. Nah, jadi di sini masuklah peluang untuk pinjaman modal usaha, di mana mereka masyarakat tadi bisa mulai meniti usahanya, walaupun mereka belum bankable. Jadi mereka belum bisa mengakses ke perbankan, tapi mereka sudah bisa memulai usahanya. Nah, dengan adanya pola program kemitraan yang dijalankan oleh BUMN sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada, maka ini sebenarnya adalah sebuah misi penyelamatan kalau saya boleh menyederhanakan terminologinya. Jadi pada saat wirausaha tadi mulai akan bangkit, itu mereka biasanya butuh modal gitu. Karena kan tadi mereka udah dapat bantuan hibahnya ya, dan mereka sudah dapat pelatihannya. Tapi mereka butuh, saya ekosistemnya di mana sih gitu. Terus kemudian saya untuk bisa mengembangkan usaha ini kan butuh uang ya, uangnya dapat dari mana sih gitu. Dengan adanya program kemitraan dari Kementerian BUMN yang dijalankan oleh semua BUMN, ini menjadi misi penyelamatan sebenarnya. Kebayang nggak kalau teman-teman mahasiswa sebagai wirausaha baru gitu ya, terus belum bisa mengakses ke perbankan, tapi butuh pinjaman modal, tapi nggak ada program kemitraan. Akhirnya teman-teman berpotensi terjebak di jeratan hutang yang memberatkan gitu. Nah, dengan adanya program ini, maka ini menyelamatkan wirausaha itu dari potensi jeratan hutang yang memberatkan. Kenapa? Karena pertama di ketentuannya itu 3%. Ini jauh di bawah bunga perbankan. Dan ini bukan bunga, karena kami Pertamina tetap bisnisnya di bidang energi. Dan ini murni adalah pola community development yang filosofinya adalah melatih wirausaha yang baru bangkit itu untuk bertanggung jawab pada usahanya. Jadi ada pola pengembalian. Tadi sudah dijelaskan di slide Buloto juga ada pola penjaminan, dan juga di sini mereka dilatih untuk bertanggung jawab, tapi tidak hanya dituntut bertanggung jawab, mereka juga dibina. Pembinaannya itu mulai dari sertifikasi, mulai dari pelatihan-pelatihan, dan kita bukakan bisnis forum untuk mempertemukan mereka dengan ekosistemnya. Sehingga harapannya mereka itu bisa bertemu dengan, oh ini nih bidang saya. Jadi mereka nggak salah kamar lah istilahnya. Pernah ada satu case di mana ada mitra binaan yang gagal bayar. Jadi status di kami udah lampunya merah nih. Dia kalau sebutan bahasa kerennya non-performing loan atau kredit macet gitu ya. Waktu itu kita datang ke rumahnya bukan sebagai debt collector, kita datang sebagai Pertamina, sebagai mitra. Kita tanya, ada apa Bu, masalahnya gimana? Dagangan saya nggak laku Mas, dan uang yang harus saya bayarkan ke Pertamina itu saya pakai buat membiayai kuliah anak saya, itu lebih penting kata dia gitu. Oh, kenapa nggak lakunya Bu gitu? Ternyata beliau itu menjual di segmen yang salah. Segmennya beliau harusnya misalnya kalau batik tuh batik tulis, di mana itu harganya middle up gitu ya. Tapi beliau ikut bazar-bazarnya yang untuk menengah ke bawah, sehingga
kalah dengan kompetisi batik printing misalnya gitu. Nah, berarti ini salah segmen. Nah, kalau beliau tidak mendapatkan pendampingan yang intens, maka beliau tidak menyadari itu dan bisa jadi akan terus macet. Nah, dengan adanya pembinaan, diluruskanlah jalannya sehingga beliau bisa masuk ke segmen yang lebih cocok. Mungkin segmennya harusnya di kalangan yang kelas A gitu ya, kelas size-nya gitu ya. Nah, kemudian exit strategi ini adalah bentuk dari kita, karena kita kalau memberdayakan masyarakat itu nggak boleh selamanya gitu. Kita harus ada pamitnya, harus melepas mereka, karena kalau nggak itu mereka nggak mandiri dan tujuan utama membangun kemandiriannya tidak akan tercapai. Sehingga dengan adanya pola-pola pembinaan tadi yang saya sudah sebutkan, maka itu adalah exit strategi kita sebagai korporasi untuk bisa melepas mereka untuk terbang bebas di ekosistem alam bisnisnya dia gitu. Jadi benar-benar masuk ke segmen itu. Setelah mereka lulus dari PK ini, tentunya mereka dengan pelatihan dan lain sebagainya itu sudah siap untuk mendapatkan bantuan permodalan atau bentuk kerjasama permodalan dengan perbankan yang komersial atau mereka bisa mengikuti program-program baik itu yang sifatnya perbankan konvensional atau yang syariah. Jadi itu pilihan mereka karena semua ada pasti punya program-program untuk modal usaha ini. Jadi teman-teman, dari slide ini kita bisa lihat bahwa dengan menjalankan pola ini seperti yang tadi dijelaskan Bu Loto juga, ini kita sama-sama menjalankan SDGs nomor 8. Jadi kita mendukung pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di nomor 8. Karena di sini disebut di 8.3 itu adalah mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan dan permodalan. Sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, inilah tadi kunci dari apa yang menjadi misi kita bersama. Oh ya, saya lupa. Ini ada gambar, ini gambar posyandu bukan salah tempel gambar. Tapi ini merupakan filosofi tersendiri yang saya lihat ini paling cocok. Anak kecil itu adalah usahanya. Nah, si ibu yang mangku anak kecil itu adalah masyarakat si wirausahawannya gitu. Jadi usahanya masih kecil nih. Untuk bisa membesarkan anak ini supaya bergizi, jadi anak yang pinter, anak yang soleh dan sehat seterusnya gitu, dia perlu asupan gizi yang baik, terus perlu diajarkan pelajaran tentang etika, tata krama, dan lain sebagainya. Ada unsur pendidikan dan lain sebagainya. Di situ ada ibu yang pakai baju seragam, yaitu merepresentasikan dari puskesmas. Atau kalau dalam dunia ininya kita sebut sebagai mewakili pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait. Nah, itu ada ibu-ibu yang pakai kaos Pertamina, kita bisa analogikan itu sebagai kehadiran entitas bisnis yang sama-sama membantu di sini. Nah, sekarang yang menjadi perspektif untuk teman-teman adalah kita tidak melihat mereka sebagai objek, kita melihat mereka sebagai subjek. Kenapa? Karena kalau kita mau membuat mereka mandiri, jangan jadikan objek. Kalau jadi objek itu analoginya tangan di bawah, tangan yang meminta, tangan yang menerima. Akhirnya mereka akan minta terus. Gitu. Tapi kalau mereka sebagai subjek dan sejajar, maka filosofinya akan berbeda. Kalau adik-adik teman-teman masih ingat zaman sekolah belajar bahasa, yang namanya subjek itu pasti diikuti oleh kata kerja kan, sehingga subjek itu aktif sifatnya dan objek itu selalu diikuti oleh predikat yang artinya dia pasif. Nah, teman-teman melihatnya seperti itu. Jadi kita menempatkan mereka sejajar sehingga mereka juga merasa bahwa saya harus bisa survive sendiri dan mereka aktif. Nah, ini adalah resume dari kebijakan yang tadi disampaikan, bagaimana BUMN itu hadir untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Itu adalah amanah undang-undang gitu. Sehingga kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan SDGs nomor 8 yang menjadi tujuan bersama. Ini lebih kepada resume dari aturan-aturannya, tapi intinya dari sini adalah program pembinaan usaha kecil ini kita bisa melihat bahwa adanya pinjaman, pengembalian, pembinaan, Komdev dan Business Skill Development itu seperti yang tadi kami sudah sampaikan di awal ceritanya. Bidangnya apa aja? Itu ada 8 yang secara garis besar itu adalah industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa, dan lainnya. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa pendekatan-pendekatan ini memberikan impact yang luar biasa karena hadirnya sebuah, kenapa sih BUMN harus peran aktif, BUMN dalam arti entitas bisnis ya, harus berperan aktif ini karena pada saat kita hadir di sebuah wilayah, kita harus menimbulkan dampak positif, itu filosofinya yang paling mendasar. Apapun usahanya, nah kami di sektor energi, baik itu dari kegiatan energi minyak dan gas, termasuk sampai ke panas bumi, itu kami harus proaktif untuk bisa mewujudkan lingkungan yang tumbuh dan berkembang bersama Pertamina. Ini persyaratan-persyaratan yang ada di website, mungkin nanti bisa dilihat saja, ini saya hanya
tampilkan sebagai informasi. Nah, kenapa sih UMKM yang disasar gitu ya? Kalau kita membantu satu orang, itu hanya berdampak untuk dia saja gitu, atau paling enggak untuk keluarganya. Tapi kalau kita membantu UMKM, mengembangkan mereka, itu kita bisa dapat multiplier effect yang luar biasa. Sejak tahun 93 sampai dengan kemarin, itu Pertamina secara umum, secara garis besar sudah membina sekitar 63.000 UMKM. Angka ini terus bergerak ya, terus bertumbuh. Ini kumulatif dari 93 sampai 2020. Dana yang sudah disalurkan secara kumulatif itu juga sekitar 3,5 triliun. Artinya kalau kita coba hitung berapa sih impact-nya, kalau satu UMKM dia mempekerjakan 4 orang aja misalnya gitu, terus setiap 4 orang punya keluarga dan seterusnya, itu impact-nya bisa mencapai ada lebih dari 1 juta kepala yang mendapatkan manfaat ini gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa multiplier effect paling minimal aja seperti itu gitu. Gimana kalau teman-teman ngebayangin si usaha itu bisa maju dan berkembang, misalnya tadi kelompok lele, dia sudah bisa mempekerjakan, ada yang bagian goreng, ada yang bagian panen, ada yang bagian ternak, pakan, dan lain-lain. Itu membuka lapangan kerja gitu. Jadi itu semangat dibalik ini semua adalah ini multiplier effect yang luar biasa gitu. Nah, teman-teman tadi sempat juga dibahas mengenai apa aja sih peran Pertamina di tengah pandemi bagi UMKM. Tadi Pak Agus juga sempat menyebutkan bahwa COVID ini adalah sebuah momen adaptasi buat kita semua dan harus bisa beradaptasi. Kalau saya ke teman-teman juga sering bilang bahwa perubahan itu pasti dan COVID datang mempercepat prosesnya gitu. Jadi memang semua yang analog itu jadi digital sekarang. Pada saat pelatihan-pelatihan, ternyata dengan metode webinar ini kita bisa melatih ribuan UMKM dalam waktu yang efektif dan efisien karena biayanya hampir nggak ada kan, tinggal kita gelar aja paling beli paket untuk internet dan lain-lain. Tapi kontennya dapat dan mereka bisa terus berkembang gitu. Nah, pelatihan digital kita bikin WA group sederhana aja kayak teman-teman kalau bikin WA group gitu. Ini kita buat per klaster usahanya. Dan kita juga mendukung tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Loto juga soal padi UMKM. Di situ Pertamina juga berperan aktif. Dan juga ada e-learning platform yang kemarin juga sudah kita launching. Dan juga ada optimalisasi rumah BUMN. Ini menjadi salah satu yang kami kelola, di mana di Pertamina ada sekitar 30-an rumah BUMN. Digitalisasi e-commerce, nanti ada ceritanya sendiri, virtual exhibition, dan optimalisasi media sosial. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada saat COVID kemarin ini cerita realnya. Sampai dengan kemarin itu, sampai dengan awal November, nilai penjualan dari UMKM yang untuk terkait COVID ya, itu bisa mencapai 14 miliar. Caranya gimana? Pada saat awal pandemi, semua orang terdampak. UMKM juga terdampak. Ada warung yang nelpon. Ini real story nih. Jadi ada ibu-ibu, dia dagang nasi di sekitar kita, terus nelpon. Bapak Ibu, saya bisa minta tolong nggak saya dibantu? Karena dagangan saya nggak ada yang beli karena orang Pertamina semua work from home gitu kan. Terus kita mikir apa ya, ini kan bidang usahanya kuliner ya, apa yang bisa kita bantu, tapi saya nggak mau ngasih dia duit sebagai donasi gitu, nggak mau, karena mereka bukan di posisi itu gitu, mereka cuma curhat untuk cari solusi. Akhirnya solusinya waktu itu kita baca di media bahwa dokter itu pakai hazmat susah keluar kan untuk cari makan dan seterusnya. Oh, kenapa nggak kita bantu aja supaya teman-teman tenaga medis bisa makan dengan mudah dan tentunya kualitasnya terjaga, dimasak oleh mitra binaan kita kirimkan ke sana gitu. Nah, jadi kita sebagai off-taker nih, kan kita ada bina lingkungan yang untuk membantu banyak lembaga yang membutuhkan gitu ya. Sehingga waktu itu ke panti asuhan, ke panti jompo, panti teman-teman difabel gitu, itu juga kita support ke sana. Nah, salah satunya adalah jahe merah. Kalau di awal-awal pandemi dulu kan jahe merah terkenal ya. Itu penjualannya omsetnya bisa sampai 100 juta loh. Jadi di saat orang lagi pada susah-susah, dia omsetnya naik 100 juta hanya dengan niat baik untuk membantu. Gitu. Ada cerita, ada videonya ini, cerita yang kita dapat testimoni dari tukang las di pinggir jalan. Itu mereka udah mau tutup karena nggak ada lagi yang pesan las-lasan. Terus Pertamina datang, kita lagi butuh waktu itu kebetulan 40 unit tempat alat cuci tangan. Nah, dipesan lah di sana. Ternyata pada saat kita pesan, si bapak itu senang banget karena baru saja terjadi penyelamatan terhadap 3 generasi. Ternyata usaha las itu dikelola oleh bapak, anak, sama ponakan gitu. Dan tukang-tukangnya nggak jadi pulang kampung. Akhirnya mereka kerja lagi dan jadi hidup lagi usahanya gitu, berputar lagi uang dan seterusnya dan seterusnya.
Untuk konveksi juga disupport untuk pembuatan hazmat. Dan ini semua untuk upaya penyelamatan UMKM dengan melihat mereka sebagai subjek. Nah, ini adalah program UMKM naik kelas. Kami di Pertamina dari Kementerian juga diamanahkan untuk mendukung bagaimana kita bisa mendorong UMKM untuk naik kelas. Ada beberapa kegiatan dari fast track, sertifikasi perizinan, display produk, e-learning, dan publikasi, dan seterusnya yang tadi kami sampaikan. Di sini yang menarik adalah sertifikasi dan perizinan. Ini pada periode ini sekarang semua lembaga sangat support untuk program ini, di mana ada sertifikasi halal dan juga ada Badan POM dan perizinan Badan POM dan lain sebagainya, itu sangat-sangat membantu kami gitu. Jadi kita mendapatkan dukungan banyak karena semua misinya satu, bagaimana kita tumbuh kembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Nah, ini PET yang ada di Pertamina, dari mulai tradisional, kita dorong sampai go global. Nah, ini ada cerita menarik nanti bagaimana proses itu berjalan. Jadi mereka dari go modern, tradisional, kita bawa dulu ke modern, di mana dia sudah latihan branding, kemasan, dan akuntansi sederhana, perpajakan, dan lain sebagainya, kemudian masuk ke dunia digital, online, dan global. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, dari upaya-upaya itu Pertamina di tahun kemarin di tahun ini itu sudah 629 pembinaan mitra binaan naik kelas. Itu targetnya 230, artinya udah 237% ya kurang lebih ya yang sudah naik kelas. Nah, kemudian sebanyak 479 UMKM mendapatkan akses perizinan dan sertifikasi. Ada 113 yang penambahan offset dan tenaga kerja, dan 520 lapangan kerja terbuka. Ini impact dari upaya-upaya tadi gitu, dalam angka. Dan ini semua terukur sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, sesuai dengan hasil pembahasan di tahun 2019 untuk tahun 2020. Nah, teman-teman, di 9-11 September yang lalu, itu ada Pertamina Smexpo. Ini kita bikin, niatnya dulu teman-teman semua itu mau punya pameran yang besar, tapi tiba-tiba kena pandemi, ya udah kita bikin ini. Nah, yang menarik adalah ini dia. Mudah-mudahan terlihat, tapi saya coba bantu bacakan ya kalau terlalu kecil. Jadi waktu itu kita selenggarakan dalam 3 hari online, dan ini nuansanya tuh kayak kalau teman-teman main game online itu loh. Jadi kayak masuk ke sebuah kawasan, zona pameran gitu ya. Teman-teman bisa klik dan seterusnya. Pokoknya gamers banget deh. Ini visitornya itu sampai 34.000. Padahal target kita cuma 10.000. Jadi ternyata di luar dugaan, dan yang hadir di sini lebih dari 20 negara. Karena online kan, karena ini bisa diakses dari semua negara. Indonesia memang pengunjung terbanyak, tapi urutan keduanya Amerika Serikat, dan kemudian ada Australia, negara-negara ASEAN, dan negara-negara Asia lain. Dan juga ada beberapa negara Eropa. Nah, di sini kita bisa melakukan bisnis forum. Jadi waktu itu melalui digital media ini kita lakukan pengenalan teman-teman pengrajin songket yang ada di Prabu Mulih, itu binaannya Pertamina di wilayah operasi EP Sumbaksel, itu berdiskusi langsung dengan calon buyer di Amerika, di Australia, dan di Eropa. Mereka tanya jawab langsung pakai bahasa Indonesia. Kalau emang pembelinya bahasa Inggris, kita siapkan juga penerjemah beberapa bahasa. Kebetulan teman-teman di KBRI dan kita bekerja sama dengan diaspora itu mendukung banget gitu. Jadi waktu itu bahkan ada satu bordiran yang sempat ditaksir untuk masuk ke New York Fashion Week. Setelahnya mereka akan bahas custom ya, bahas one-on-one. Dan ternyata potensi transaksinya dari target 7,5 miliar untuk yang di acara tersebut itu menembus target sampai ke 9,25 miliar. Alhamdulillah ini bisa memperkenalkan produk dari teman-teman yang ada di lapangan yang di pelosok Indonesia ini sampai ke luar negeri. Dan di minggu lalu itu tim Pertamina yang mengelola akses tersebut sudah menandatangani kerjasama dengan pihak Australia untuk bisa langsung menjadi distributor atau penyalur produk-produk itu di sana gitu. Jadi luar biasa, ini memang kita buka peluang ini, dan kebayang dong kalau memang itu dagangannya laris sampai kemana-mana, pasti berdampak pada apa? Pada omset dan tenaga kerja, lapangan kerja. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Dan kemudian ini adalah bagaimana kita mendukung pasar digital UMKM BUMN, seperti tadi sudah disampaikan. Peran Pertamina ini kita mendukung bersama dengan 8 BUMN lainnya, dan kemudian sebagai pembeli barang dan atau jasa, ini lebih kepada proses procurement,
di mana kita berusaha untuk mewujudkan dan mendukung kebijakan dari Kementerian BUMN untuk melibatkan teman-teman UMKM dalam proses procurement untuk kebutuhan perusahaan. Sehingga ini ada semacam apa ya, stagingnya gitu, kayak dari awalnya dibina dulu, kemudian ini loh ekosistemnya dibangunin di sini oleh Kementerian BUMN, sehingga kita bisa real gitu. Jadi nggak cuma sekedar bantu terus udah tinggal gitu, tapi ini sampai tab-nya itu benar-benar dibangun sampai bisa masuk ke semua akses. Nah, ada yang menarik dari Pertamina, kita coba creating share value. Ini pendekatan di mana menjaga sustainability dari program dan pemberdayaan masyarakat itu dengan mengaitkannya dengan core bisnis perusahaan. Sehingga waktu itu kita coba, saat ini kita coba untuk bagaimana teman-teman outlet LPG subsidi itu bisa beralih untuk berjualan bright gas. Kenapa? Karena kita harus mendukung program pemerintah tentang subsidi tepat sasaran. Jadi sehingga kita buka akses seluas-luasnya untuk bisa mendapatkan bright gas dengan mudah. Bright gas itu adalah produk LPG non subsidi. Nah, kemudian jika outlet itu akan shift dari LPG subsidi ke yang non subsidi, maka dia bisa kita bukakan akses untuk program kemitraan ini karena mereka termasuk dalam selama mereka memenuhi persyaratan untuk usaha kecil. Dan kemudian untuk UMKM, misalnya ada UMKM kuliner dan seterusnya, mereka masih pakai LPG 3 kilo. Itu nggak tepat, karena filosofinya UMKM itu kan naik kelas ya, maksudnya dia harus sukses dan berhasil. Masa pakai barang subsidi sih kan gitu, kayak nggak pas lah ya. Sehingga mindset-nya kita ajak untuk mereka shifting. Nah, untuk UMKM yang mau beralih ke bright gas itu mereka bisa mendapatkan akses melalui jalur ini supaya bisa mendapatkan menjadi stimulan untuk mendapatkan program kemitraan. Prosesnya sama dengan program kemitraan yang pada umumnya, tapi ini memang kita sasar kepada segmen-segmen yang spesifik tadi gitu. Nah, dengan begitu sebenarnya kita bersama-sama program ini telah berpartisipasi untuk bagaimana subsidi itu tepat sasaran gitu, dengan pendekatan ini. Dan ini sudah berjalan, dan alhamdulillah sudah kami paparkan juga di Kementerian BUMN, di KSD Pantai JSL, dan ini kami sampaikan bisa mendukung SDGs 7, 8, dan 12. Ini adalah beberapa contoh sebelum pandemi kita bawa UMKM itu ke luar negeri. Ini adalah waktu itu beberapa UMKM unggulan yang kita ajak ke China ASEAN Expo 2019 yang dihadiri langsung oleh Bapak Menko dan jajarannya. Dan ini yang Bawadi Coffee ini juga ini terkenal banget, dan transaksinya itu kalau nggak salah sampai lebih dari 1,4 miliar pada saat di sana. Dia cuma bawa sampel, tapi terus kemudian ada tadi bisnis forum, tapi ini fisik. Bedanya dengan yang Smexpo, kalau yang Smexpo digital. Dan yang untuk kerajinan ini sampai 881 juta, dan ini yang lainnya, bahkan ada yang sampai 2,4 miliar. Nah, yang jualan kue kering, cookies. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau punya usaha cookies jangan tanggung-tanggung, harus terus harus giat terus ya, harus terus membangun usahanya, karena bisa loh sampai seperti ini gitu, selama ada kemauan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sharing sebagai pengantar untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih, ini adalah bagian dari kami untuk ketulusan kami untuk melayani pertumbuhan UMKM di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, dan saya kembalikan kepada rekan moderator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arya atas paparannya yang sangat menarik, terutama mengenai bagaimana peran PT Pertamina dalam pembangunan UMKM di era new normal ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu saya ingin mengumumkan bahwa pada siang hari ini jam 14 kita juga akan ada webinar upbringing khusus mengenai pembiayaan UMKM. Nah, ini narasumbernya ada dengan Direktur Utama PNM, kemudian ada juga narasumber dari Kementerian BUMN juga. Nah, untuk detail pendaftarannya saya sampaikan di chat di room ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ke link berikut. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan sesi selanjutnya, yaitu performance dari salah satu staf kita di Universitas Pertamina yang sangat multitalenta. Nah, jadi kawan kita hari ini adalah Mbak
Safira, Mbak Safira Situmorang. Beliau adalah International Office PMO dari Universitas Pertamina. Ini Mbak Safira udah ready ya Mbak ya untuk performance? Oke, kalau misalnya sudah ready, saya serahkan ke Mbak Safira dan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Bisa dituliskan di chat ini, nanti akan saya bacakan setelah sesi performance kali ini. Oke, baik Mbak Safira, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Safira, staff PMO International Partnership dari Universitas Pertamina. Siang ini saya akan membawakan 2 lagu, semoga menghibur Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Simpan masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sini, hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas, bawalah jiwaku kembali. Dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Meski hatiku pun mengerti, masih ada satu asa. Ku coba untuk melawan ampuhnya hasrat hati. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lama ini menyentuh sendiriku. You did it again. You did hurt my heart. I don't know how many times. Oh, you, I don't know what to say. You've made me so desperately in love, and now you let me down. You say you'll never lie again. You say this time would be so right. But then I found you were lying there by her side. Oh, you turned my whole life so blue, drowning me so
just can't reach myself again. Oh, you successfully tore my heart. Now it's only pieces. Oh, nothing left but pieces of you. Oh, baby. Oh, you frustrated me with this love. I've been trying to understand. You know I'm trying. Oh, you, I don't know what to say. You made me so desperately in love, and now you let me down. Said you'd never lie again. You said the time would be so right, but then I found you were lying there by her side. Oh, you turned my whole life so blue. You drowned in me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully tore my heart. Now it's only pieces. Oh, nothing left but pieces of you. You turned my whole life so blue. You drowned in me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully tore my heart. Now it's only pieces. Oh, nothing left but pieces of you. Oke, terima kasih banyak Mas Safira. Nih saya tepuk tangan ya, bagus banget suaranya. Aduh, suka banget deh lagu-lagunya juga. Enak banget hari ini pilihannya pas untuk siang ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini kita buka untuk kedua narasumber. Bapak Ibu bisa menuliskan chat pertanyaan di chat di room Zoom kali ini atau bisa japri ke saya. Nah, saya cek di chat ini, jadi sebelumnya sudah ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Vivi ya. Saya bacakan secara singkat. Jadi Ibu Vivi ini dari Pamekasan, Madura, dan kebetulan di tempat beliau program Pertaminanya belum banyak. Nah, juga di tempat beliau itu UMKM-nya ada UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan Madura dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dan beliau menanyakan untuk pembiayaan ternak, misalnya sapi, kambing, ayam, atau yang lain. Dan juga untuk usaha pengelolaan daging. Nah, ini mungkin menanyakan terkait pembiayaan dari Pertamina ke daerah Ibu Vivi di Pamekasan, Madura ya. Ini rasanya pertanyaannya ditujukan untuk ke Pak Arya ya. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Arya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ada slide-nya. Sebentar. Oke, siap. Jadi ini menarik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Di slide. Sebentar. Jadi syarat menjadi mitra binaan itu ada bisa diakses di website. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua kalau mau lebih detail, lebih memudahkan itu ada bisa di www.pertamina.com. Di sana ada di website kami itu informasi tentang mitra binaan. Dan kalau mau sederhananya ini ada QR code, silahkan di-scan aja. Ini bisa dipakai QR code scanner di handphone. Itu akan membawa teman-teman atau ibu bapak langsung ke link website kami. Nah, ini nanti kami akan share di chat juga tata cara pendaftaran. Ini kami akan kirimkan linknya. Jadi nanti ada mekanismenya, ini adalah persyaratan-persyaratannya, berdiri sendiri, non-bankable, bentuknya perusahaan atau non-perusahaan atau badan usaha, kegiatan minimal 6 bulan,
kemudian omsetnya maksimal 2,5 miliar per tahun, dengan aset bersih maksimal 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Nanti akan dilihat juga potensi dan prospek usaha dikembangkannya, dan ini tentunya pasti milik warga negara Indonesia. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya itu bisa langsung di website ini, bisa diklik atau bisa nanti di-scan, itu ada formulirnya. Kemudian ini adalah contoh kode pengirimannya. Ini contoh aja kemarin karena kami habis sosialisasi untuk daerah prioritas wisata ya. Jadi nanti tulisannya cukup pendaftaran program kemitraan, wilayahnya di mana gitu. Misalnya tadi Madura gitu ya, ditulis aja di sini Madura. Nah, kemudian data-data berkas-berkas yang harus dilampirkan, soft copy-nya bisa langsung dikirim ke email pcc@pertamina.com. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi contact center di 1-500.000. Jadi detailnya seperti itu. Nilai penyalurannya itu bisa sampai 200 juta dengan tenor maksimal 3 tahun. Dengan jasa administrasi sebesar 3% per tahun dengan saldo menurun. Ini di link website ini juga ada simulasinya. Jadi udah kita buatkan, Mbak. Jadi nanti siapapun yang mengakses bisa melihat, oh seperti apa sih cicilan-cicilannya gitu. Dan ini memang jauh di bawah pinjaman yang ada, apa namanya istilahnya, jauh di bawah pinjaman yang umum ada. Karena memang niatnya adalah community development. Di sebelah kanan ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa aja, gitu ya. Tadi peternakan ya Mbak ya, kalau nggak salah ya bidangnya ya. Nah, ini peternakan menarik karena di Lampung Tengah kemarin kami menyalurkan di klaster Lampung Tengah itu ada satu desa. Desa itu isinya adalah para peternak sapi. Jadi selain peternak sapi juga ada ibu-ibu yang membuat makanan cemilan. Jadi industri rumah tangga. Nah, itu semua tergabung di dalam kelompok wanita tani, jadi KWT di sana. Nah, satu klaster itu kami salurkan waktu itu mencapai sekitar 17 miliar. Dengan, kalau nggak salah ada sekitar 100-an mitra binaan. Itu di awal tahun di bulan Februari. Nah, artinya bidang-bidang tadi bisa saja misalnya nanti di klaster itu potensial dan banyak yang bisa kita salurkan, itu akan sangat menarik gitu. Jadi nanti dengan adanya kelompok itu maka akan ada saling menyemangati dan saling mendukung gitu loh. Jadi psikologisnya jauh lebih kuat untuk maju bersama gitu. Itu malah lebih keren lagi. Dan nanti tentunya ini semua akan dievaluasi oleh tim lapangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini nanti saya copy paste ya, saya share di di chat supaya teman-teman yang mengikuti acara ini bisa langsung mengakses ke sana. Begitu kira-kira Mbak yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arya untuk tanggapannya atas pertanyaan tadi dari Ibu Vivi dari Pamekasan Madura terkait pembiayaan untuk peternakan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan japri ke saya. Ini ditujukan untuk tadi untuk padi UMKM, mungkin itu di Kementerian BUMN untuk Bu Loto ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya bisa masuk dalam padi UMKM? Apakah saya harus menjadi UMKM binaan BUMN terlebih dahulu baru bisa masuk ke padi UMKM? Silakan Ibu Loto mungkin ingin menanggapi. Ya, kalau saran kami ya, jadi bisa melalui jalur misalnya sebagai rekanan dari rekanan UMKM Pertamina, bisa juga melalui jalur UMKM rumah BUMN Pertamina, gitu ya. Karena akan lebih mudah aksesnya, karena di sana kan Pertamina akan melakukan semacam kurasi ya, untuk merekomendasikan bahwa usaha Bapak Ibu itu layak untuk masuk padi UMKM, seperti itu. Karena kami memang masa saat ini tenaga untuk melakukan verifikasi dan kurasinya masih terbatas, jadi memang akan lebih baik kalau misalnya dalam hal ini pihak-pihak pembina itu memang bisa merekomendasikannya akan membantu pengelola padi UMKM. Jadi mungkin demikian, sehingga kalau misalnya masih kurang, tentunya Pertamina juga akan melakukan pembinaan.
dan akan bersinergi kepada BUMN lainnya. Kira-kira misalnya apabila dari sisi pembinaannya mungkin tidak cukup hanya dilakukan di bidang yang ditangani Pertamina, mungkin perlu lintas BUMN. Pertamina memiliki forum itu juga untuk bisa menambah keterampilan di bidang-bidang tertentu. Mungkin itu yang saya tambahkan. By the way, saya mungkin hanya bisa kalau mau ada pertanyaan satu lagi karena saya ada meeting berikutnya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Loto. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya, Ibu. Ini dari Bapak Bambang terkait padi UMKM juga. Jadi, nah ini pertanyaannya adalah apakah untuk program padi ini apakah ada grup pendampingan untuk UMKM? Saya sudah mendaftar padi tapi belum maksimal penggunaannya. Kalau bisa ada grup pendampingan untuk konsultasi bagi UMKM. Dan kedua, saya ingin menjadi binaan UMKM BUMN ya, maksudnya ini. Kemudian kendalanya adalah permodalan. Tetapi biasanya ada kendala syarat untuk permodalan ini yang mengharuskan ada agunan. Nah, apakah ada solusi untuk masalah ini? Terima kasih. Jadi yang pertama terkait ini ya, grup pendampingan untuk UMKM di programnya padi. Ya, nah grup pendampingan itu sebenarnya itu yang diharapkan adalah BUMN, rumah BUMN, maupun juga pembina-pembina yang memang memiliki koordinasi dengan Kementerian BUMN. Saat ini ada beberapa organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan HIPMI, IWAPI, dan mungkin beberapa organisasi sedang juga proses. Nah, jadi kita mengharapkan saat ini organisasi-organisasi pembina maupun juga rumah BUMN maupun BUMN sendiri itu melakukan pendampingan ya. Dalam hal ini mungkin Bapak ya, ini dapur 3L ini ya. Mungkin banyak koordinasi komunikasi dengan tim dari Pertamina. Tentunya tim Pertamina akan koordinasi lebih lanjut ya kepada dalam hal ini nanti sebagai pengelola padi UMKM dari sisi sistem adalah Telkom ya. Kalau dalam hal menghadapi kendala di penggunaan sistem. Kemudian juga dalam hal pembinaan-pembinaan yang lainnya yang diperlukan, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu pengusaha bisa misalnya membandingkan, oh kok saya misalnya produknya relatif istilahnya tidak ada yang melamar gitu ya. Nah, di sana kan Bapak Ibu bisa membandingkan juga ya kira-kira di mana kekurangannya, bisa minta feedback juga. Nah, kemudian dari sisi permodalan sebenarnya ada tadi ya bisa yang seperti tadi disampaikan Pak Arya melalui program kemitraan. Bisa juga beberapa kredit seperti KUR, mikro, ataupun ultra mikro yang tidak memerlukan jaminan gitu ya. Tetapi tentu mereka akan memperhitungkan misalnya kelayakan bisnis misalnya ya, kelayakan usaha. Nah, jadi mungkin tidak selalu pembiayaan memang memerlukan jaminan ya, tetapi memang seandainya usaha dari Bapak dan Ibu itu memang prospektif, tentunya juga bisa mendapatkan sumber pembiayaan. Terlebih di padi UMKM, sebenarnya jaminannya itu adalah invoice yang Bapak Ibu sudah terima gitu, karena itu jaminan pembayaran, sehingga ketika dapat jaminan pembayaran Bapak dan Ibu sebenarnya sudah dipercaya untuk mendapatkan
sejumlah pembiayaan. Mungkin itu dari saya. Dalam hal ada yang masih kurang jelas, nanti Pertamina bisa menampungnya dan bisa diskusi lebih lanjut dengan kami. Mungkin demikian, adik-adik kami yang saya cintai, saya pamit. Terima kasih ya atas session yang sudah diberikan oleh Pak Agus, Pak Budi, dan juga Pak Arya juga yang bersama-sama kita memberikan presentasi dukungan BUMN kepada UMKM. Segala mungkin ada segala kelemahan, mohon dimaafkan. Demikian, saya izin pamit dulu Mbak Tata ya, Pak Budi, Pak Arya, dan juga kalau masih ada Pak Agus dan juga dari adik-adik kami, saya pamit duluan ya, karena ada meeting berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, Ibu Loto boleh kita foto sebentar? Oh iya, silakan. Terima kasih Bu Loto, sampai ketemu lagi next time. Siap Pak Arya, Pak Agus. Untuk Bapak Ibu hadirin, boleh dibuka videonya untuk melakukan foto bersama. Ya. Baik. 1, 2, 3. Lagi untuk kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Loto atas materinya. Terima kasih Bu Loto. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, semoga adik-adik bisa jadi pengusaha sukses ya. Amin. Amin. Amin, Ibu. Terima amin, kasih. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Loto. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu sesi tanya jawab kali ini. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke MC ke Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mbak Tata atas menjadi moderator hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sesi terakhir ini kita sudah melakukan sesi foto bersama. Dengan berakhirnya sesi foto tersebut, maka berakhir pula upbringing kita kali ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga Bapak dan Ibu senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan yang sempurna selama masa pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Loto Sri Naita Ginting dan Bapak Arya Paramita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir secara daring dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila dalam membantu acara ada perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya Nabila Fitriadi, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya, Pak Agus. Ya. Thank you Mas Arya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Ya. Siap Pak Agus. Pak Budi, bye semuanya teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sudah bisa meninggalkan meeting room kali ini dan selamat melanjutkan aktivitas.